Halo Sobat Kisah Kambe, dimanapun kalian berada. Di sini saya akan bercerita mengenai pengalaman pribadi saya ketika musim bangkit yang pernah saya alami di kampung halaman saya yang terletak di salah satu daerah di Kalimantan. Sebelum melanjutkan ke inti cerita, saya ingin menjelaskan sedikit apa yang dimaksud musim bangkit agar teman-teman dapat memahaminya terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, musim berarti masa atau waktu. Sedangkan bangkit, menurut istilah daerah di Kalimantan, adalah orang yang sudah meninggal, kemudian secara roh dia bangkit kembali, atau sering disebut dengan hantu gentayangan. Jadi yang dimaksud musim bangkit ini adalah musim hantu gentayangan. Dalam peristiwa musim bangkit ini, biasanya yang menjadi bangkit adalah seorang perempuan. Kenapa demikian? Karena pada zaman dahulu, kehidupan di kampung saya sangatlah susah. Pada masa itu, para lelaki yang sudah mempunyai tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai nelayan, petani, atau penebang pohon. Betapa susahnya mencari sedikit rupiah pada masa itu, dan sangat jarang juga ada orang yang berkecukupan di kampungku. Jikapun ada, itu sungguh bisa dihitung. Beruntunglah para wanita saat itu mempunyai suami yang bisa bekerja untuk mencari rupiah demi menyambung hidup sehari-hari. Dengan demikian, sang wanita pun takut akan kehilangan suaminya. Lalu mereka mengamalkan suatu ilmu atau ritual penunduk suami. Ini bertujuan agar suaminya tidak meninggalkannya, atau suaminya tidak akan tergoda dengan wanita-wanita lain. Hal ini dilakukan para wanita dengan merendamkan celana dalamnya yang sehari-hari dia pakai. Kemudian, air dari perasan celana tersebut akan disuguhkan kepada suaminya untuk diminum sang suami. Hal ini dilakukan secara diam-diam tanpa ada yang mengetahuinya, termasuk suaminya sendiri. Hal ini berdampak sangat besar. Bahkan orang yang melakukan hal ini sebenarnya mengetahui akibat dari perbuatannya. Adapun dampaknya ialah ketika ia meninggal, secara roh dia tidak akan diterima bumi. Lalu kemudian bangkitlah untuk menghantui warga-warga di sekitar kampung tersebut. Tidak diketahui secara pasti apa tujuannya menghantui warga-warga sekitar, terutama keluarganya dan orang yang paling dekat dengannya pada masa hidup. Musim ini bisa terjadi selama 40 hari. Bisa juga kurang dari itu lamanya. Tergantung dari pihak keluarganya percaya atau tidak. Karena bagi yang percaya, ketika mendengar kabar bahwa salah satu anggota dari keluarganya akan menjadi bangkit, maka mereka akan bertindak cepat menanganinya. Dan bagi yang tidak percaya, maka mereka akan membiarkannya begitu saja. Pengalaman ini aku alami pada pertengahan tahun 2018. Saat itu aku sedang libur semester kuliah. Jadi aku gunakan waktu liburan itu untuk bekerja membantu orang tuaku. Jadi orang tuaku mempunyai suatu usaha pengepul atau penampung hasil panen buah kelapa sawit milik petani setempat. Pada hari itu, terdengar sebuah pengumuman berita duka atau berita kematian dari beberapa pengeras suara masjid yang ada di kampungku. Nama dari isi berita tersebut sangat aku kenal. Kita sebut saja namanya Nek Misbah. Nek Misbah ini adalah salah satu warga di kampungku dan jenazahnya akan dikebumikan pada hari itu juga sesudah dimandikan dan disolatkan. Ketika sedang mendengarkan berita kematian tentang Nek Misbah tadi, aku lihat ada seorang bapak-bapak yang berjalan menuju ke arahku.
Kita sebut saja namanya Pak Kasmir. Jadi Pak Kasmir ini ingin mengambil nota hasil penjualan buah kelapa sawit miliknya. Kebetulan saat itu aku yang mencatat hasil penjualan panen buah kelapa sawit miliknya. Seperti biasanya, kami saling sapa karena Pak Kasmir ini adalah salah satu warga di kampungku juga. Kemudian Pak Kasmir berbisik kepadaku. Nanti malam, kamu hati-hati ya, karena di kampung kita sedang musim bangkit. Mendengar bisikan Pak Kasmir tadi, aku menanggapinya dengan candaan. Udahlah, jangan mengada-ngada. Ntar jadi fitnah loh, jawabku. Ya udah, kalau nggak percaya nggak apa-apa, kata Pak Kasmir. Kemudian aku melanjutkan pekerjaanku membuatkan nota hasil panen miliknya. Tetapi di dalam hatiku, aku bertanya-tanya, apakah benar yang dikatakan Pak Kasmir? Lalu siapa yang menjadi bangkit? Dan Pak Kasmir tahu dari mana? Ingin memecahkan rasa penasaran tersebut, maka hal itu kutanyakan kepada Pak Kasmir. Siapa yang menjadi bangkit? Dan Pak Kasmir tahu dari mana? Dan Pak Kasmir bilang, itu yang baru diumumkan di pengeras suara masjid. Jawab Pak Kasmir. Nek Misbah, maksudku. Iya, Nek Misbah. Mendengar nama Nek Misbah, aku refleks tertawa. Mana mungkin Nek Misbah jadi bangkit? Kan semasa hidupnya Nek Misbah ini sering berjamaah di masjid dan mengikuti beberapa pengajian dan menjadi subuh juga, kataku. Di sini Pak Kasmir baru cerita, sebenarnya kejadian ini Pak Kasmir juga baru mengetahuinya sebelum kematian Nek Misbah. Jadi beberapa hari sebelumnya, sebelum Nek Misbah meninggal, Nek Misbah ini mengalami penyakit yang aneh. Bukan sakitnya seperti orang yang sudah tua pada umumnya. Ketika pada siang hari, Nek Misbah ini tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan untuk ngomong saja tidak bisa. Tetapi pada malam hari, Nek Misbah ini bukan seperti orang yang sedang sakit. Dia bisa bergerak, tapi geraknya itu lari-lari di dalam kamarnya sendiri. Bahkan dia bisa berpindah tempat tanpa diketahui oleh orang rumahnya. Waktu itu ada kejadian yang sempat dialami oleh anaknya Nek Misbah ini. Ketika anak Nek Misbah ini memberi makan kepada Nek Misbah yang berada di dalam kamar. Lalu anaknya ini ingin mengambil air minum yang tertinggal di dapur. Nah, jadi ditinggallah Nek Misbah ini sendiri di dalam kamar. Dan pada saat anaknya mengambil air minum, kemudian anaknya ini mendengar bunyi dari bawah meja. Bunyinya itu seperti... Dan ketika dilihat, ternyata itu adalah Nek Misbah yang sedang mengunyah beras mentah-mentah sambil tersenyum sinis melihat ke arahnya. Merasa ada yang aneh yang terjadi kepada ibunya, lalu kemudian anak Nek Misbah ini segera menghubungi keluarganya yang lain dan meminta pendapat apa yang harus dilakukan dengan kondisi Nenek Misbah sekarang. Lalu dibawalah Nek Misbah ini berobat ke orang pintar. Jadi di sini maksudnya orang pintar itu adalah orang yang mengerti hal-hal goib ya. Dan orang pintar itu bilang kalau Nek Misbah ini sebenarnya udah nggak ada. Dan sekarang yang ada di dalam jasadnya Nek Misbah ini adalah jin atau setan. Ini sebenarnya akibat dari perbuatan Nek Misbah sendiri. Karena Nek Misbah ini pernah mengamalkan suatu ilmu
atau ritual penunduk suami. Nah, terus orang pintar itu bilang kalau tidak melakukan ritual khusus untuk mengeluarkan jin atau setan yang ada di dalam jasadnya Nek Misbah ini, maka Nek Misbah tidak akan bisa meninggal dan akan begitu-begitu saja. Akhirnya, setelah dimusyawarahkan dengan pihak keluarga, dan pihak keluarganya pun menyetujui ritual tersebut. Setelah mendengarkan sedikit cerita dari Pak Kasmir tentang almarhumah Nek Misbah, Pak Kasmir pun pamit pulang. Udah sore katanya, dan mau siap-siap sholat berjamaah dan tahlilan di rumahnya almarhumah Nek Misbah. Dan sore itu pun aku lanjutkan dengan bekerja. Mulai tak terasa, hari sudah mulai gelap. Terdengar suara azan maghrib dari arah kampungku. Maka pada saat itu kami yang sedang bekerja bersiap-siap untuk pulang ke rumah masing-masing dengan berjalan kaki. Jalan yang kami gunakan untuk menuju perkampungan yaitu melalui jalan setapak dengan penerangan yang sangat minim. Malam itu tidak ada yang lewat melalui jalan itu selain kami. Suasana terasa sepi, yang terdengar hanyalah bunyi serangga di balik semak-semak. Di antara kami tidak ada yang membuka pembicaraan sedikit pun. Mungkin saat itu kami merasa lelah setelah bekerja seharian. Oh iya, waktu itu aku tidak sendirian. Kami berempat, termasuk abang sepupuku. Di jalan menuju arah pulang, tiba-tiba aku teringat apa yang dikatakan Pak Kasmir tadi mengenai Nek Misbah akan bangkit kembali. Pikirku, apakah memang benar terjadi kalau roh Nek Misbah akan bangkit kembali untuk menghantui warga sekitar? Ingin rasanya aku tanyakan hal tersebut kepada teman-temanku, tetapi aku tidak mempunyai cukup keberanian karena melihat situasi dan kondisi malam itu yang terasa sangat sunyi dan dikelilingi pohon-pohon besar. Beberapa saat kemudian, aku dan abang sepupuku sampai di rumah. Seperti biasanya, setelah pulang kerja, aku langsung mandi dan makan. Setelah itu, aku ikut berkumpul bersama nenekku dan para tetangga di depan rumah untuk sekedar ngobrol. Yang aku dengar, isi dari pembahasan mereka. Mereka sedang membahas almarhumah Nek Misbah. Jadi pada saat jenazahnya Nek Misbah ini sedang dikafani, ada salah satu seorang ibu-ibu ketika itu sedang mengikat tali kafan bagian atas atau tali pocongnya. Ibu-ibu tersebut tak sengaja melihat ke arah wajah mayatnya Nek Misbah, dan ibu itu melihat kalau Nek Misbah sedang memperhatikannya dengan mata melotot. Tetapi ibu ini memilih untuk diam dan tidak menceritakannya kepada yang lainnya. Jadi kebayang gak tuh seandainya ibu itu cerita ke yang lain? Bisa jadi pada saat itu yang ngurusin jenazahnya pada lari semua. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 10 malam, dan mereka pun pamit untuk masuk ke rumahnya masing-masing. Nah, jadi di sini aku akan jelaskan kondisi di kampungku ya. Jadi di kampungku itu jarak antara rumah dengan rumah yang lainnya sangat dekat, dan posisinya ada yang bersampingan dan ada juga yang berhadapan. Jarak antara rumah ke rumah lainnya paling jauh itu sekitar 3 meter, karena kampung itu padat banget. Jadi begitupun juga aku dan nenekku pamit untuk masuk ke rumah. Setiba di dalam rumah, aku segera bertanya kepada nenekku, apakah benar kalau Nek Misbah akan bangkit lagi? Nenekku cuma memberi isyarat, "Shh, kalau hal ini jangan dibahas." Pikirku berarti benar.
kalau Nek Misbah ini bakal bangkit kembali. Malam itu tak seperti biasanya. Biasanya kami tidur di kamar masing-masing. Tapi malam itu nenekku mengajak untuk tidur bersama di ruang tengah rumah. Dan lampu pun dihidupkan sepanjang malam. Beberapa saat kemudian terdengar samar-samar suara teriakan. Ada bangkit. Mendengar suara itu, kami pun bergegas keluar rumah. Tak terkecuali tetangga, satu persatu juga keluar rumahnya masing-masing. Lalu kami mencari sumber suara tersebut. Dan rupanya suara itu berasal dari seorang ibu-ibu yang bertugas mengkafani jenazahnya almarhumah Nek Misbah tadi. Jadi ibu-ibu itu kami bawa ke rumah kami dan kami mengajak untuk menginap di rumah kami saja. Ibu itu udah seorang janda ya, jadi dia tinggal bersama cucunya waktu itu. Lalu sampailah di rumahku. Beliau bercerita, pertama-tama ibu ini mencium bau busuk dalam kamarnya. Dan refleks, pasti ini bau bangkit, pikirnya. Merasa tidak aman di dalam kamarnya, ibu ini pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu, lalu membaca Yasin. Nah, setelah ibu ini mengambil air wudhu, lalu seperti ada bisikan yang memerintahkan ibu ini untuk melihat ke ventilasi udara yang ada di dalam kamar mandinya. Lalu ibu ini secara refleks melihat ke arah tersebut dan terlihat Sepasang bola mata yang sedang mengamatinya.